Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat Sultan, welcome back to YouTube Sultan Channel. Dalam program Cahaya Muslimah pada rubrik Kisah Sahabiah yang akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari sosok-sosok wanita luar biasa istimewa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap problematika kehidupan umat hari ini, khususnya bagi para muslimah. Alhamdulillah, pagi ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 bertepatan dengan 14 Syawal 1442 Hijriah pukul 8.30 dan selama 60 menit ke depan Alhamdulillah, pagi ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 bertepatan dengan 14 Syawal 1442 Hijriah pukul 8.30 dan selama 60 menit ke depan yaitu pukul 9.30, saya Jihan Solehatunisa akan membersamai sahabat Sultan semuanya. Tak lupa, Jihan mewakili segenap kru YouTube Sultan Channel yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, ja'alnallahu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan yang telah kita lalui membekas dalam sanubari sehingga Allah membersihkan jiwa dan memberikan ketakwaan pada kita semua. Yang dengan ketakwaan itu akan muncul pada lisan dan perbuatan kita. Dan semoga Allah mengizinkan kita agar mempertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah di pagi yang cerah dan di YouTube Sultan Channel yang penuh berkah ini sudah hadir narasumber kesayangan kita semua yang insya Allah akan memberikan ilmunya yang sangat luar biasa dan akan menceritakan kepada kita tentang kisah sahabiah yang begitu luar biasa. Langsung saja yuk kita sapa ibunda kita semua, yaitu Ibunda Siti Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, sambil menunggu kedatangan Ustazah kita, Ibunda Siti Rahmi, Jihan tanya dulu ya, kabar sahabat Sultan di rumah. Sahabat Sultan di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa Syawalnya insya Allah. Amin. By the way, teruntuk sahabat Sultan yang sudah bergabung di live streaming pagi ini, bisa langsung absen ya dengan cara ketik nama dan domisili sahabat Sultan di kolom komentar live chat. Dan apabila sahabat Sultan memiliki pertanyaan seputar kisah sahabiah yang akan kita bahas hari ini, sahabat Sultan bisa tuliskan pertanyaan melalui kolom komentar live chat yang tersedia. Oke, jangan lupa subscribe supaya sahabat Sultan bisa update terus program-program keren dan bermanfaat dari YouTube Sultan Channel. Sahabat Sultan juga bisa raih banyak amal solih hanya dengan turut menyebarluaskan konten-konten bermanfaat dari YouTube Sultan Channel, seperti rubrik kisah sahabiah hari ini, yang insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, alhamdulillah, sepertinya Ibunda Siti Rahmi sudah bisa nih, sudah terhubung dengan kita semua nih, sahabat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Gimana Ustazah, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat walafiat ya. Gimana Teh Jihan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah ya. Sempat kelempar tadi ya, sepertinya hari ini Ya, banyak Ustazah, yang sedang menggunakan Zoom ya. Jadi kita agak-agak kegeser tadi kalau kurang kuat nih sinyalnya, tapi alhamdulillah bisa masuk lagi. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nih ya Teh Jihan ya. Ustazah, ya serallahu. Semoga kita dimudahkan dengan urusan Amin ya baik ini. rabbal alamin. Ustazah, boleh disapa dulu nih sahabat Sultan, karena kita udah 2 minggu ya Ustazah ya, Oh nggak iya. salam sapa nih sama sahabat Sultan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sultan rahimakumullah, sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat Sultan semuanya melewati sudah melewati Ramadan, kemudian kembali ke Syawal, kembali kepada fitrah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan atau melimpahkan derajat tujuan dari Ramadan itu adalah la'alakum tatakum pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja tajihan ya. Kita langsung masuk atau bagaimana nih? Ya rabbal alamin. Ya. Baik Ustazah, alhamdulillah karena tadi sudah jihan sapa sahabat Sultan di rumah semuanya juga. Untuk menambah keberkahan, mari kita buka diskusi kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Sultan, Sahabiah cerdas yang satu ini mungkin namanya tidak terlalu populer ya, dan kiprahnya dalam dunia dakwah Islam tidak dapat, tapi gitu ya, namun kiprahnya dalam dunia dakwah Islam tidak boleh disepelekan. Wanita-wanita yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya yaitu Arwa binti Abdul Muthalib, selalu digada terdepan dalam pembelaannya terhadap Islam, bukan hanya karena Rasulullah adalah kerabatnya, namun karena keyakinan akan kebenaran Islam yang telah memenuhi relung jiwanya. Siapakah sebenarnya sosok sahabiah ini? Bagaimana kemudian perannya dalam sejarah penegakan syariat Islam? Yuk, langsung aja kita ikuti kisahnya pada kisah sahabiah edisi hari ini gitu ya, yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ibunda Siti Rahmi. Tafadhol mashkur Ustazah. Syukran Teh Alifa. Teh Jihan nih, lagi kangen kayaknya nih ya. Oh, insya Allah, kangen sama Kak Alifa nih kayaknya Ibunda. Allah, barokah nih. Syukran Teh Jihan ya atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Sultan rahimakumullah, ukhti fillah, muslimah tangguh dimanapun berada. Alhamdulillah luar biasa hari ini Allah berikan nikmat luar biasa terutama kepada saya dan tim Sultan Channel ya. Hari ini kita bisa kembali bermuajahah meski via virtual ya, untuk kembali menebar kebaikan, kembali untuk memberikan inspirasi. Mudah-mudahan wasilah inilah yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin melayakkan diri menjadi hamba terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Teh Jihan, sekarang Syawal hari keberapa ya? Sekarang Syawalnya udah ke-14, Ustazah. 14 ya, sudah mau setengah bulan nih ya. Masya Allah. Kalau Ramadan pasti sahabat Sultan selalu ingat ya Ramadan hari keberapa begitu. Tapi kalau belum tentu ya. Terlupakan gitu ya. 14 Syawal ya hari ini bagi sahabat-sahabat Sultan semua yang belum menyempurnakan kewajibannya, masih ada waktu ya, kurang lebih sekitar 15 hari ya untuk dahulu membayar qada ya muslimah. Bagi kita seorang muslimah ya tentu pastilah ada hutang ya puasa ya. Kita sempurnakan dulu dengan mengqada, lalu dipenuhi dengan 6 hari di bulan Syawal untuk lebih menyempurnakan dan menambah keutamaan pahalanya ya. Baik, insya Allah hari ini kita masuk ke dalam
sequel kedua ya, ketiga dari kedua. sahabat-sahabat atau sahabiah yang menyertai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang awal itu kita bagaimana bahas bahwasannya sahabiah yang di mihrabnya ya dalam rumah tangga Rasulullah, kemudian istri-istrinya, putri-putrinya. Hari ini kita masuk ke dalam kerabat yang lebih jauh, yaitu dari bibi-bibinya. Jika sahabat sultan rahimakumullah istiqomah atau konsisten mengikuti, sebenarnya ini adalah episode kedua dari sequel yang ini ya. Jadi kita sudah pernah menyampaikan yang pertama dari kalangan bibi-bibi Rasulullah itu sebelum Ramadan ya, Teh Jihan itu ya. Mudah-mudahan masih ingat nih ya. Biasanya katanya kalau sejarah gitu ya, tarikh, kisah itu seru dengerinnya, tapi lupa kalau disuruh. Lupa masalah nama, tempat gitu ya, maksudnya tanggal, tahun. Iya, kalau di sekolah juga begitu ya, di sekolah juga begitu. Pengalaman kita itu biasanya seru kalau dengar guru sejarah berkisah gitu ya, menceritakan bagaimana kronologis sebuah peristiwa, kejadian. Tapi kalau giliran ulangannya lupa. Ya, seperti itulah. Itu mungkin tabiat manusia ya. Tetapi mudah-mudahan Allah memberikan kecemerlangan berpikir kepada kita sehingga setiap kisah yang kami sampaikan tidak hanya itu menarik untuk menjadi cerita, tetapi lebih dari itu bahwasannya itu adalah membangun sebuah mindset kepada kita bahwasannya Islam mampu melahirkan wanita-wanita tangguh, Islam mampu melahirkan wanita-wanita sekaliber sahabiah itu yang tidak hanya dia mampu mempersembahkan dirinya gitu ya untuk Islam, tetapi lebih jauh mempersembahkan jiwanya bagaimana untuk menegakkan syariat Islam ini. Nah, itu juga menginspirasi buat kita sebenarnya mampu juga akan terwujud pada zaman seperti ini, seperti wanita-wanita dengan seperti itu begitu ya, dengan standar dan kemampuan seperti itu. Hanya tinggal bagaimana kita memiliki azam yang keras gitu ya, memiliki tekad yang kuat untuk bisa mewujudkan itu gitu ya. Baik, saya review sebentar ya, sedikit bahwasannya sebelumnya kita mengkisahkan tentang sahabiah Sofiyah ya, Sofiyah binti Abdul Muthalib ya, beliau juga adalah paman bibi dari Rasulullah SAW. Nah, hari ini kisahnya adalah saudara dari Sofiyah ya, saudara dari Sofiyah binti Abu Muthalib, yaitu Arwa binti Abdul Muthalib. Di beberapa buku itu namanya Urwa kadang teh ya. Jadi ada yang bilang Arwa, ada yang bilang Urwa gitu ya. Tetapi semua menunjuk pada nama yang sama, yaitu Arwa binti Abdul Muthalib. Nah, nanti juga ada kisah sahabiah Urwah. Nah, ini jangan ketukar ya. Itu ada Urwah bin Zubair nanti. Mudah-mudahan pemirsa Sultan Channel nih ya fokus nih ya, karena nama-nama itu mirip-mirip begitu ya. Fokus hari ini yang dibahas adalah Arwa binti Abdul Muthalib. Dari nasab Arwa binti Abdul Muthalib ini memiliki orang tua Syaibah bin Hashim dan Fatimah binti Amir ya. Kemudian saudara kandungnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Ini saudara seibu ya. Jadi beliau sahabiah ini saudara kandungnya adalah Hamzah dan Sofiyah, itu yang seibu ya. Sedangkan saudara kandung yang seayah, jadi kalau Hamzah dan Sofiyah itu seayah dan seibu dengan Arwa gitu ya. Kemudian dengan Abdullah ayahanda dari Rasulullah SAW, saudara seayah begitu ya. Nah, luar biasanya Arwa binti Abdul Muthalib ini adalah dukungannya terhadap Islam ya justru ditunjukkan ketika belum masuk Islam. Ini kan masya Allah ya, ini luar biasa. Kalau ada orang gitu ya mendukung Islam tatkala dia menjadi seorang Muslim,
itu biasa begitu ya. Itu kalau nggak mendukung ya, kalau kata orang Sunda mah kacida terlalu gitu ya, kok udah muslim tapi tidak mendukung pendapat Islam. Tapi kayaknya sekarang ada ya muslim tapi tidak tidak mau mendukung ide penegakan syariat Islam, muslim tapi memusuhi ajaran Islam begitu. Itu kan aneh begitu ya. Seharusnya itu aneh, tapi kalau zaman sekarang itu ada juga ya yang begitu ya. Apa ajaran Islam itu dikriminalisasi gitu ya. Padahal dia muslim, pendapat-pendapat Islamnya nyeleneh gitu, padahal muslim gitu ya. Nah, tapi ini hal yang luar biasa. Arwa binti Abdul Muthalib itu pembelaan terhadap Islam itu dia mulai sebelum dia masuk Islam. Itu Masya Allah luar biasa ya. Arwa binti Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah ya, dilahirkan di Mekah, kemudian dia adalah dari nasabnya itu adalah saudara kandung tadi ya, seibu dan saya dari Hamzah binti Abdul Muthalib ya, yang juga merupakan luar biasa ya, sahabat yang luar biasa pembelaan terhadap Islam, dan dia adalah saudara seibu dan saya juga dari Sofia. Ini kurang lebih militansinya sama nih dengan Sofia. Cuman agak bedanya adalah Arwa binti Abdul Muthalib itu tidak sependekar Sofia gitu ya. Kalau Sofia itu pendekar gitu ya, jadi kesatria masuk ke dalam kesatria muslimah gitu ya. Dia itu persis seperti Hamzah, mengangkat pedang dan sebagainya gitu. Tapi kalau Arwa ini tidak ya, tidak sekesatria Sofia gitu maksudnya begitu. Tetapi pembelaan terhadap Islamnya. Jadi terkadang kita juga harus memahami bahwa ketika kita sampaikan bahwasannya wanita-wanita yang membela Rasulullah itu tidak harus juga gambarannya bahwasannya dia itu selalu memangku senjata, ya, membawa tombak misalnya, memegang busur panah, menaiki kuda, itu tidak juga harus seperti itu. Jika melabelkan seorang wanita itu adalah pembela Rasulullah gitu ya. Tetapi contohnya ini Arwa binti Abdul Muthalib, dia itu tidaklah segagah itu begitu ya. Tetapi dia termasuk ke dalam barisan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang dari Arwa sehingga bisa dimasukkan ke dalam jajaran barisan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, yaitu ketika Arwa ini memiliki seorang anak ya. Jadi Arwa itu punya anak namanya Khulaib. Nah, ya. Ini Masya Allah ya, Allah memilih seseorang itu dengan sangat pas begitu ya. Arwa adalah seorang wanita cerdas, seorang wanita yang menunjukkan kemuliaan dan kehormatan yang tinggi. Ternyata Allah menitipkan seorang anak juga yang luar biasa. Ya, anak beliau namanya Khulaib bin Umair. Suami Arwah itu adalah Umair ya. Khulaib bin Umair terlebih dahulu masuk Islam sebelum Arwah ya. Khulaib masuk Islam di Darul Arqam gitu ya, pada suatu hari ketika beliau selesai menunaikan kewajibannya mengkaji Islam di Darul Arqam. Pada saat itu situasi Mekah sedang genting-gentingnya ya, di mana siksaan kezoliman dari kafir-kafir Quraisy ya, Abu Jahal dan Abu Lahab itu begitu besar begitu ya. Nah, dia juga mendengar, Khulaib mendengar bahwasannya Abu Jahal itu memiliki tujuan ya, memiliki tujuan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Nah, padahal Abu Jahal itu adalah masih kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, seperti itu. Nah, kemudian santer ya, jadi isu bahwasannya Abu Jahal itu ingin membunuh Rasulullah itu isunya sangat santer begitu ya di Mekah, dan itu didengar oleh Khulaib dan ibunya Arwah begitu ya. Nah, suatu hari ketika ketika Khulaib ini pulang kajian begitu ya, pulang thalabul ilmi di Darul Arqam. Nah, dia
mendatangi ibunya, gitu ya. Nah, kemudian dia bertanya, begitu ya. Ibunya justru duluan yang bertanya, ini luar biasanya. Ketika dia pulang, ibunya dalam keadaan masih belum Muslim. Ibunya bertanya kepada Khulaib mengenai isu yang sedang beredar. Apa pendapatmu, begitu ya, terhadap begini. Jadi bahasanya itu bahasa ya kalau bahasa saya sederhana itu ya, bahasa sederhananya itu kamu kamu nggak ini, masa kamu nggak sakit hati tuh saudaramu, sepupumu mau dibunuh, begitu maksudnya ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Urwah atau Arwah kepada anaknya, begitu. Nah, kira-kira jawaban anaknya itu apa ya? Nah, nanti ya kita break dulu mungkin ya. Break dulu ya Ustazah ya. Nah, Oke, ya, Sobat Sultan jangan kemana-mana, tetap di Sultan Channel setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Kita mohon izin dulu ya, Jihan bacakan komentar live chat yang ada di YouTube ya. Ini mana nih teman-teman Sultan Channel, sahabat Sultan Channel? Kayaknya lagi ada ini juga ya, banyak kegiatan juga. Jadi di sini belum ada ya, Ustazah. Di YouTube Jihan sih belum ada yang join nih kayaknya. Kalau yang menonton udah ada, yang like udah banyak juga. Tapi kalau yang komentar belum ada ya. Ditunggu ya sahabat Sultan komentarnya terkait baik itu titip salam, terus domisili ataupun pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ibunda Aisyah Rahmi. Kalau gitu kita lanjut dulu aja Ustazah kisahnya. Mangga tafadhol masykur. ya. Itu tadi ya. Jadi pertanyaan itu biasa disampaikan oleh arwah begitu ya. Ini bahasa saya ya tadi ya. Kamu gak sakit hati tuh sepupumu mau dibunuh, begitu ya. Itu sederhananya. Nah, ternyata ini sebenarnya adalah peristiwa kedua teh ya. Peristiwa kedua ya. Peristiwa pertamanya adalah ketika Khulaib anak dari Arwa ini mendengar ya kafir Quraisy yang bernama Auf bin Sobroh ya, As-Sahmi ya, Auf bin Sobroh As-Sahmi ini dia sedang mengumpat, sedang menggunjing ya, kalau bahasa sekarang mungkin ngebully gitu ya, sedang membicarakan Rasulullah SAW kepada ke masyarakat jahiliyah pada saat itu di Mekah gitu ya. Ya kalau sekarang sih mungkin sedang mencaci di sosmed begitu ya. Kalau sekarang biasanya begitu ya cara orang membuli itu di sosmed. Jadi ngomongin ke netizen dan sebagainya. Nah pada saat itu di khalayak gitu ya. Nah itu siapa? Khulaib itu mendengar, pas lewat itu mendengar bahwasannya, wah ini membicarakan Rasulullah gitu ya. Nah dia itu ini tercatat dalam sejarah pertumpahan darah pertama begitu ya, pertumpahan darah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena pada saat itu sebenarnya belum boleh ada pertumpahan darah gitu, belum boleh ada peperangan sebelum sistem Islam tegakkan begitu ya. Nah dia tidak kuat mendengar orang yang mengumpat Rasulullah SAW, kemudian dia memukul rahang Auf itu sehingga keluar darah. Ini maksudnya pertumpahan darah ini bukan pembunuhan ya, tetapi
tadi ya ditampar begitu, mungkin karena kencang atau bagaimana sampai keluar darah dari mulut Auf ini. Nah, ya masyarakat tentu heboh ya, wah gitu ya. Jadi Khulaib ini nggak mau ada orang dengan mulutnya itu berbicara yang tidak baik tentang Rasulullah, maka dia pukul mulutnya itu begitu ya, seperti itu. Nah, masyarakat tahu dan tokoh-tokoh Quraisy tahu peristiwa itu. Nah, kemudian dalam hal ini datang ya, ada yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mendatangi Arwa gitu ya, salah satu tokoh Quraisy ya, mendatangi Arwa gitu ya, ibunya. Jadi ngadu gitu ya. Arwah, itu apa yang kau lakukan oleh anakmu begitu ya? Dia memukul Auf begitu. Nah, tahu apa yang disampaikan oleh Arwah gitu ya. Katanya, seharusnya dia melakukan yang lebih dari itu katanya. Gitu ya. Itu posisinya Arwah bin Abdul Muthalib itu belum muslim begitu. Seharusnya dia melakukan yang lebih dari itu untuk membela sepupunya begitu. Nah, karena Arwah tahu bagaimana posisi Rasulullah SAW ponakannya itu ya, sebagai pembawa risalah yang benar begitu. Nah, ketika Khulaib pulang, ibunya sudah dapat kabar itu duluan, ya ibunya nggak kaget begitu ya. Nah, ibunya tidak kaget, dan akhirnya Khulaib tahu bagaimana posisi ibunya sebenarnya. Tetapi pada saat itu beliau belum berhasil membujuk ibunya masuk Islam. Nah, kemudian peristiwa yang kedua tadi itu ya Teh ya, Abu Jahal gitu ya. Ketika mendengar bahwasannya isu yang santer Abu Jahal akan melakukan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Arwa ini kemudian menyampaikan kepada Khulaib gitu ya, kamu nggak sakit hati tuh, sepupumu akan seperti itu kan, karena Arwa tahu bagaimana pembelaan Khulaib terhadap Rasulullah SAW. Nah ini dijadikan momen oleh Khulaib untuk memastikan ibunya mau masuk Islam begitu ya. Nah terus Khulaib itu mengatakan, memang saya harus seperti apa? Kecintaan saya kepada Rasulullah itu sudah begitu tinggi, dan engkau tidak boleh menyaksikan pembelaan saya begitu kan ya kepada Rasulullah begitu. Nah, kenapa engkau diam saja? Segera datangi Abu Jahal begitu ya. Apakah seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh seorang Muslim kan gitu ya? Kata Khulaib itu seperti itu. Ya, sebagai seorang Muslim kau seharusnya menunjukkan bahwasannya pembelaanmu tidak hanya dia adalah sepupumu, tapi dia adalah pembawa risalah yang benar. Nah ini momen-momen nih ya. Ini pinter ya. Khulaib itu pinter ya. Nah, lalu apa yang menghalangi untuk menjadi Muslim? Begitu ya. Jadi dibalikin itu ya, dibalikin ucapan-ucapannya ya. Ibunya menyampaikan sebagai seorang Muslim seharusnya pembelaannya tidak hanya sekedar dia itu sepupumu, kerabatmu, tetapi sebagai pembawa risalah kebenaran. Nah, Khulaib mengatakan, jika engkau meyakini bahwa Rasulullah pembawa risalah kebenaran, apa yang menghalangimu untuk menjadi Muslim? Nah, seperti itu. Diem dong, bahasa gitu. Ya, dia terus ibunya menyampaikan begini, saya sedang melihat apa yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan di kalangan Rasulullah. Artinya ternyata Arwa ini sedang melihat, menganalisa bagaimana sikap para perempuan di sekitar Rasulullah, apakah menjadi Muslim juga atau tidak begitu ya. Nah, kemudian ada kalimat terakhir yang meyakinkan Khulaib begitu ya, bahwasannya Arwa itu akan menjadi ibunya, Arwa itu akan menjadi seorang muslimah gitu ya. Aku sedang memperhatikan bagaimana wanita dari sekitar Rasulullah bersikap kepada Rasulullah, dan aku akan menjadi salah satu pembelanya begitu. Nah itu akhirnya yakin gitu ya. Nah setelah itu Khulaib segera mendatangi Abu Jahal ya, yang tadi punya ide, yang punya gagasan untuk membunuh Rasulullah. Kemudian terjadilah di situ baku hantam lagi ya, Khulaib dengan Abu Jahal. Nah, kemudian ada yang kalau kata kita itu mengadukan gitu ya kepada Arwa. Arwa kan nyamperin ya, kemudian melihat apa yang dilakukan oleh anaknya, bukannya marahin, nah dia malah mendukung. mendukung dan ya seperti itulah seharusnya. Bahkan dia itu menambahkan
makian kepada Abu Jahal dengan menyindirnya, apakah engkau tidak malu bahwa engkau adalah saudara dari kami, begitu. Maksudnya Abu Jahal itu kan masih saudara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Nah akhirnya Abu Jahal itu melepaskan, tadinya Urwa itu lagi di ya leher itu lagi di gitu ya, lagi di apa ya bahasanya itu. Jadi kerah bajunya itu sedang ditekan begitu ya, sedang disudutkan ke pojok oleh Abu Jahal gitu ya. Nah, datang Arwa menyampaikan nggak tahu malu kalau bahasa kita gitu ya. Saudara sendiri kok begini begitu kepada Abu Jahal. Artinya dia membenarkan apa yang dilakukan oleh anaknya dan mencemooh apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, bahwasannya sebagai bangsa Quraisy yang itu tradisi mereka itu membela suku itu nggak dilakukan oleh Abu Jahal gitu. Jadi memalukan, ponakan sendiri mau dibunuh, memalukan kerabat sendiri mau dibunuh begitu kan. Jadi dia mau membunuh Khulaib begitu, kemudian mau membunuh Rasulullah, itu kan sesuatu yang memalukan begitu. Nah itu jadi dilepaskan pegangan lehernya itu. Nah akhirnya Khulaib dan ibunya kembali ke rumah. Nah itu Teh, bagaimana kita lihat bahwasannya Arwa itu betul-betul ya membela Rasulullah ya di garda terdepan ya, bahkan apa yang dilakukan itu sama sekali Rasulullah belum tahu ya jadi tanpa dia sampaikan kepada Rasulullah saya begini atau tidak, jadi langsung pembelaan itu langsung pada posisi dia masih belum muslim pun begitu cintanya dia kepada Rasulullah SAW, ternyata bukan karena dia itu kerabat, tetapi dia memahami betul apa yang dibawa Rasulullah adalah sebuah kebenaran begitu ya. Keimanannya yang sudah memenuhi relung jiwanya itulah yang dia tampakkan dengan pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Nah, maka ketika Rasulullah menjalani dakwah yang begitu keras di Mekah gitu ya, termasuk pada saat yang paling genting yaitu pengisoliran, Arwa binti Abdul Muthalib ini atau bibi dari Rasulullah ini juga ikut membela Rasulullah dan memberikan support, dukungan, sehingga Rasulullah mampu membersamai kaum muslimin melewati masa isolir itu, masa pemboikotan itu, begitu ya. Nah, kemudian setelah dakwah Islam itu pindah ya atau hijrah ke Madinah dengan menegakkan sebuah peradaban Islam yang baru, Rasulullah SAW di Madinah ya bersama kaum muslimin, terjadi peristiwa hijrah gitu ya. Arwa ada di barisan muslimah yang ikut berhijrah gitu ya. Jadi Arwa, Sofiyah gitu ya berada di barisan wanita-wanita ikut hijrah ke sana. Begitu juga anaknya Khulaib. Jadi ini ibu sama anaknya Masya Allah Teh couple ya. Jadi benar-benar ngebela Rasulullah SAW gitu. Jadi bahkan anaknya itu ada yang bicara buruk Rasul langsung ngomong apa sih begitu. Jadi betul-betul tidak mau ada mulut yang membicarakan hal yang buruk tentang Rasulullah begitu. Dan memang kenyataannya Rasul tidak ada hal yang buruknya. Jadi semua yang keluar itu pasti fitnah. Karena Rasulullah kan maksum ya dari dosa begitu ya. Jadi yang keluar dari mulut itu pasti akan sebuah fitnah begitu ya. Nah itu tidak disukai oleh Khulaib ya bin Umair ya bin Umar, anak dari Arwa itu, sehingga apapun yang keluar berupa kebusukan dari kafir Quraisy tentang Rasulullah itu pasti dia akan melakukan tindakan gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kalau kita lihat kondisinya kan pada saat itu Mekah sedang genting-gentingnya ya, dakwah itu masih dilakukan secara syiri ya. Tapi Arwa dan anaknya itu nggak takut gitu loh. Ya. Mereka itu setipe dengan Yasir ya, dengan keluarga Yasir ya, yang akhirnya menampakkan keislamannya pada saat itu dakwah masih siri, masih sembunyi-sembunyi begitu. Nah, sehingga terjadi berbagai peristiwa yang tadi saya sampaikan begitu ya, ada peristiwa baku hantam dengan Auf, kemudian juga dengan Abu Jahal begitu ya. Nah, tadi setelah hijrah ke Madinah
arwah tetap membersamai Rasulullah melakukan dakwah di tengah-tengah umat, melakukan edukasi, menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah umat ya, sehingga masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang ajak ya, memahami Islam dengan sangat dalam. Kemudian dari situlah ya titik tolak akhir tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada arwah itu umur yang panjang ya. Beliau mengakhiri kisah hidupnya, ajalnya itu datang yaitu pada masa Khalifah Umar ya. Jadi ini cukup panjang, cukup panjang dari masa hidupnya, sehingga dia merasakan benar bagaimana manisnya berada dalam keimanan ya, bagaimana manisnya menjadi pejuang Islam, dan dia juga bisa mendedikasikan dirinya lebih jauh kepada penegakan syariat Islam gitu. Ya, Teh. Sebelum dilanjut ya Ustazah ya, kita break dulu. Ya. Jangan kemana-mana sahabat Sultan, tetap di YouTube Sultan Channel. Alhamdulillah, sahabat Sultan, kembali lagi di YouTube Sultan Channel yang membahas tentang Arwa binti Abdul Muthalib ya. Jangan lupa disiapin catatannya ya sahabat Sultan, karena nggak kerasa kita udah ada di akhir segmen nih. Dan kita akan minta Ustazah Isyati Rahmi untuk melanjutkan kisahnya dan memberitahukan kepada kita kira-kira ibroh apa yang dapat kita ambil dari sosok sahabiah yang luar biasa satu ini. Mangga Ustazah, dipersilahkan. Tafadhol ma'syukur. Ya, baik Teh Jihan, ya mudah-mudahan sahabat Sultan rahimakumullah dimanapun berada tetap bisa menyimak ya, meskipun ini mungkin suasananya masih Syawal, jadi masih ada yang sibuk silaturahim karena kan masih baru dibuka ya, Lebih halal ya Ustazah. Iya, masih suasana halal bihalal. Kalau tidak salah lalu lintas tuh baru dibuka ya kemarin betul. gitu ya, sehingga mungkin masih kesana sini gitu ya. Mudah-mudahan sambil seperti itu tetap bisa dinyalakan YouTube-nya ya, atau mungkin juga nanti teman-teman berkesempatan, sahabat Sultan bisa berkesempatan untuk melihat pendingnya ya, siaran tundanya gitu ya. Nah, insya Allah. Nah, yang tadi saya terlewat sampaikan adalah bahwasannya arwah ini selain seseorang yang sangat pemberani ya, meskipun tidak ksatria seperti Sofia gitu ya, dia itu cerdas Teh. Jadi dia itu pandai menggunakan atau membuat syair. Nah, mungkin saya juga pernah sampaikan kepada Teh Jihan ya, syair itu kalau di zaman Rasulullah itu ngaruh ya, di zaman peradaban Islam ya. Dulu itu sebelum kita mungkin sekarang ada sosial media begitu ya, justru syair itu jadi corong untuk pembentukan opini ya, bahasa kita begitu ya, untuk pembentukan opini di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang-orang itu akan memuja ya, atau bukan memuja ya, melihat pendapatnya para penyair gitu loh, melihat pendapatnya para penyair tentang misalkan bagaimana menggambarkan sosok seseorang begitu ya, sampai misalkan ketika ada suatu peristiwa tertentu, kemudian penyair itu mengisahkan, mendeskripsikan ceritanya, peristiwa itu dalam syairnya, itu yang diingat oleh orang-orang begitu ya. Kayak kita mah sekarang status begitu ya, mungkin ya, penderasan opini melalui status begitu ya. Nah, itu pesyair itu seperti itu. Nah, bait-bait syair yang dilantunkan oleh arwah ini mampu membuat
terbentuknya opini di tengah-tengah masyarakat, maka ketika dia sudah menjadi muslimah pun gitu ya, dia pergunakan keahliannya itu untuk menggiring manusia itu ke hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahkan waktu itu ada sebuah peristiwa ya, ada peristiwa perdebatan uh, antara Abu Jahal tadi ya dengan Abu Jahal dengan Arwa itu. Arwa menjawabnya dengan syair begitu ya. Arwa menjawab dengan syair uh, apa dari dari Abu Jahal itu mengatakan bahwasannya bagaimana kami ini orang yang disegani, bagaimana kami harus tunduk kepada orang yang datang dalam agama baru. Nah, Arwa menjawabnya dengan syair begitu ya, dengan syairnya dia katakan sesungguhnya Khulaib telah menolong putra pamannya. Khulaib juga menjaga Rasulullah dalam lindungannya dan dia infakkan hartanya untuk perjuangannya. Kemudian berlinanglah air mataku dan memang sudah selayaknya untuk menangis karena bapakku enggan menerima kebenaran karena rasa malu. Jadi maksudnya itu adalah bapaknya itu maksudnya adalah tadi ya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan memang masih dari kalangan saudara-saudaranya kok. Jadi dia tuh menangis kok nggak bisa mereka menerima kebenaran. Jadi nyindir begitu ya, nggak bisa menerima kebenaran Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan syair-syairnya itu Arwah mampu membuka mata ya, membuka mata manusia pada saat itu sehingga bisa masuk ke dalam agama Allah gitu ya, dengan hati yang tulus begitu. Nah itu dia gunakan kecerdasannya itu justru untuk membuat manusia mudah menerima hidayah begitu. Nah jadi bukan untuk melantunkan bait-bait yang justru nanti membakar nafsu gitu ya, atau menimbulkan sesuatu yang maksiat gitu, bukan, tetapi justru bagaimana menghantarkan bait-bait syair itu menghantarkan kepada hidayah Allah. Nah itu ya, jadi kalau kita mau melihat bagaimana tauladan dari Arwa itu, yang pertama adalah dia menggunakan potensi diri yang dia miliki ya, justru untuk bagaimana mempersembahkannya kepada Allah begitu ya. Dia paham, dia tahu diri dia bahwa dia itu mampu membuat syair-syair, mampu membuat bait-bait puisi yang nanti itu bisa membuka pikiran orang begitu ya, membuka atau menanamkan sedap-sedap orang. Nah, dia pakai itu begitu ya. Nah, kalau saat ini teman-teman diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa potensi diri. Nah, pergunakan potensi diri itu ya. Misalkan ada orang yang pintar nulis begitu ya, bukan nulis biasa ya, tapi tulisannya itu bisa menggugah maksudnya. Ya nulislah begitu ya. Nulislah dengan ide-ide yang memang bisa mampu menghantarkan manusia kepada kebaikan begitu ya. Pergunakan potensi itu. Jadi jangan nulis sesuatu yang justru akan merusak, akidah umat begitu ya. Jangan pergunakan kemampuan menulis itu justru untuk memberikan kontribusi terhadap kehancuran umat begitu ya, dengan menebarkan ide-ide kapitalis, sosialis, itu jangan seperti itu. Tapi gunakan idenya untuk menulis hal yang baik. Tapi saya itu bisa nulisnya ini, nulis cerita misalkan begitu ya, nulis cerita atau entah cerpen, antologi dan sebagainya. Berarti buatlah kisah-kisah yang bisa menginspirasi manusia lebih dekat kepada Allah. Jangan kisah-kisah romantis yang justru menghanyutkan orang kepada Ghorizah Nawi yang salah, pemenuhan Ghorizah Nawi yang salah, begitu. Kan ada yang bisa ya membuat begitu cerita-cerita yang saya tuh bisa aja buat bikin cerita non fiksi berarti ya, cerita khayalan. Nah, boleh silahkan buat, tapi justru menghantarkan misalnya kalau khusus untuk anak muda itu lebih taat kepada Allah. Jangan cerita yang justru nanti membuat mereka tergiring untuk melampiaskan anugerah yang diberikan oleh Allah berupa rasa cinta misalkan seperti itu, kepada hal yang justru nanti maksiat kepada Allah begitu ya. Nah itu. Nah kemudian kalau ada potensi kita itu, saya tuh potensinya bicara, ya bicaralah apa yang memang bisa menghantarkan manusia kepada kebenaran
bicara yang benar-benar, bicara yang baik-baik, bicara yang memang daging doang gitu ibaratnya. Jangan bicara receh, jangan bicara justru nanti menyesatkan orang, membuat orang itu bingung begitu ya. Jangan berbicara menyebarluaskan atau justru mendukung ide-ide atau isme-isme atau ajaran-ajaran yang memang bertentangan dengan Islam. Tapi berbicara yang datang dari Islam. Pergunakan kata-katamu untuk bisa uh, apa uh, mengkanter ide-ide buruk yaitu datang dari kapitalis dan dari sosialis begitu. Nah itu seperti itu. Nah kalau teman-teman saya tuh nggak bisa apa-apa ya, itu nggak mungkin karena Allah itu pasti memberikan manusia itu satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu akal. Nah pergunakan akal kita. Jadi cobalah gali potensi diri kita. Terkadang kita belum mengenali diri kita itu karena kita tidak paham diri kita gitu ya. Kita lihat potensi kita apa, membaca, menulis, misalkan begitu ya, atau ada keahlian teknis apa begitu ya, itu bisa. Nah, berikan itu. Gitu. Nah, kita dapat teladan dari arwah bahwasannya arwah menggunakan kecerdasannya itu untuk membela Islam. Nah, saya yakin Tejian ya, nggak semua orang pada potensi yang sama, begitu ya. Pasti akan ada kelebihannya, pasti akan ada yang um, di porsi-porsi itu karena itu merupakan anugerah dari Allah ya. Coba kalau semua pandai menulis tapi nggak ada yang bisa bicara, kayaknya nggak ada Sultan Channel gitu. Nggak ada yang mau ngomong, semuanya nulis misalkan begitu ya, itu repot nanti. repot begitu. Tapi kalau begitu juga kalau semua maunya bicara nggak mau nulis, sosial media diisi sama siapa gitu, atau artikel-artikel siapa yang nulis, nanti bagaimana manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya atau memenuhi sakofahnya itu dari jalan misalkan tulisan itu nggak bisa begitu ya. Pasti akan ada ya. Kalau kita belum merasa memiliki, bukan karena kita belum menemukan begitu ya, kita belum paham diri kita. Nah justru langkah pertama itu adalah pahami diri kita bisa apa nih gitu ya. Terkadang kita belum tergali karena kita sudah meng-underestimate diri kita. Saya emang nggak bisa apa-apa, saya mah apa tuh ranginang bubukna misalkan begitu. Bubuk ya. Ranginang. Bubuk ranginang begitu, atau saya mah apa tuh misalnya roti tawar pinggirnya misalkan begitu. Nggak begitu yang disisihkan orang. Justru ketika Allah menciptakan akal kepada kita, itulah kelebihan kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan itunya, gitu, menggunakan anugerah itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwasannya arwah itu bisa berpikir logis dan objektif. Bahkan ketika dia belum mengenal Islam, dia bisa menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Nah, itu yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslimah, bahkan seorang manusia. Maka ketika sekarang ramai ya, kemarin ya, sekarang udah agak reda, tapi sebenarnya masih hanya tidak di blow up peristiwa Palestina itu ya, bagaimana pembantaian, penyiksaan kepada Muslim Palestina itu kembali terjadi begitu di tengah sebenarnya seharusnya kaum muslimin merayakan hari kemenangannya begitu ya. Nah itu tidak harus menjadi seorang muslim untuk memahami itu, cukup menjadi manusia. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran bahwa itu adalah sebuah kekejaman, kesadisan begitu ya. Dan tidak juga kita bisa mengatakan itu bukan urusan kita, tapi urusan orang ya, bukan urusan kamu, tapi urusan kita gitu ya. Maksudnya kalau kata orang yang mengatakan itu bukan urusan kita, berpikir lagi, masuk lagi ke dalam nurani, manusia atau bukan. Begitu. Bagaimana bisa mengatakan itu bukan urusan kita? Sedangkan untuk memahami itu sebagai sebuah kekejaman cukup menjadi manusia aja, nggak usah jadi muslim. Nah, arwah itu memperlihatkan begitu, ya. Bahkan nggak perlu jadi seorang muslim untuk menunjukkan pembelaannya kepada Rasulullah, gitu ya. Ketika dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebagai sebuah kebenaran, itu dia tahu, dia harus bela itu, ya. Nah, itu seharusnya jadi cermin buat kita dalam kondisi saat ini ketika banyak kaum muslimin mendapatkan penyiksaan, banyak kaum muslimin diperlakukan dengan tidak seharusnya ya, terdapat diskriminasi dan sebagainya. Itu harusnya menyadarkan kita ya, tidak harus menjadi seorang muslim, cukup jadi manusia aja gitu yang punya akal, itu tuh perbuatan benar atau enggak begitu.
Nah, Arwah bisa seperti itu ya. Arwah binti Abdul Muthalib bisa selogis itu berpikirnya gitu ya. Bisa bisa berpikir jernih gitu. Ketika melihat bagaimana Rasulullah mendapatkan siksaan dan sebagainya gitu, bukan karena lahir dia itu kerabatnya gitu ya. Kalau mau dibandingin kerabatnya, Abu Jahal, Abu Lahab juga kerabat Rasulullah, tapi kok nggak punya hati begitu begitu ya. Berarti mereka ya Abu Jahal dan Abu Lahab tidak menggunakan akalnya yang sudah diberikan oleh Allah, dan akhirnya hatinya juga tidak terpanggil. Tapi kan Arwah binti Abdul Muthalib itu menggunakan akalnya, kemudian juga dia hatinya itu memang bersih sehingga dia bisa membela Rasulullah bahkan pada saat dia belum menjadi seorang muslimah begitu. Nah itu pelajaran yang kedua ya. Yang berikutnya adalah yang terakhir, bahwasannya ketika kita sudah mengazamkan menjadi seorang muslimah, itu sudah seharusnya kita memang memberikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya pada saat itu Arwah ketika sudah menjadi seorang muslimah itu dia sudah tidak melihat lagi dunia gitu ya. Dia tidak melihat lagi apa yang menjadi yang bisa membutakan mata wanita, membutakan mata seseorang kepada kemewahan dunia, itu udah nggak dia lihat lagi. Bahwa kebahagiaan yang dia pahami adalah bagaimana dia bisa memberikan terbaik untuk agamanya begitu. Nah itu saya rasa hari ini sudah mulai terkikis ya Teh Jihan rasa itu makna kebahagiaan. Makna kebahagiaan itu tidaklah terlapisi oleh qanaah begitu ya. Tapi makna kebahagiaan itu lebih bagaimana merepresentasikan dunia. Jadi bagaimana mengumbar dunia itu dalam diri kita. Itu saat ini kaum muslim masih seperti itu. Dia labelnya Islam, tapi dia itu masih belum bahagia kalau belum pakai baju bermerek. Dia itu belum bahagia kalau masih belum bisa traveling ke tempat-tempat, atau dia masih ada iri ketika dia melihat orang lain bisa memperoleh kesenangan begitu. Nah itu saya rasa itu harus ada sebuah perubahan ya mindset seperti itu, bahwa bahagia, makna kebahagiaan dalam Islam itu adalah bagaimana qanaah kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, bersyukur terhadap apa yang memang Allah nikmatkan kepada kita, dan yang menjadi standar adalah apakah yang kita peroleh atau yang kita lakukan itu bisa distandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di mata manusia melihat kita sebagai yang sengsara begitu loh Teh. Nah itu yang saya rasa mulai tergilas, mulai teriris dalam diri ya muslimah misalkan begitu ya. Nah itu harus mulai diperbaiki begitu ya. Jadi muslimah sih Islam gitu ya. Tapi makna kebahagiaan itu masih kapitalis ya, masih materialis ya. Enggak PDI kalau sepatunya bermerek misalkan begitu ya. Kan tidak begitu, Islam tidak mengajarkan begitu ya. Enggak PDI kalau misalkan seorang muslimah itu mau kondangan misalnya gitu ya. Enggak PDI kalau tasnya itu juga ya, bajunya itu juga. Kebahagiaan masih diukur dengan dengan rasa kapitalis atau dengan standar kapitalis begitu. Padahal tadi ya, kebahagiaan itu adalah bagaimana kita taat kepada syariat Allah begitu ya. Fokus kita adalah Allah begitu ya. Ketika Allah melimpahkan rezeki kepada kita, kita nikmati gitu ya. Kemudian mensyukuri apa yang ada. Jadi mafahim, makois, qanaah kita adalah hanya Allah begitu. Nah ini Arwah menunjukkan itu. Jadi tidak lagi dia melihat gemerlapnya dunia, tapi dia mempersembahkan diri dia gitu ya, kebahagiaan dia itu bagaimana menjadi pembela Rasulullah terdepan begitu. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum memeluk Islam, Arwah juga memiliki pemikiran yang tadi ya Ibunda ya, objektif ya, berarti terhadap kebenaran itu sendiri. Dan setelah masuk Islam, jauh lebih melejitkan potensi yang dimiliki untuk kemudian kebaikan Islam. Masya Allah. Mohon izin nih Ustazah Jihan bacakan dulu nih komentar sahabat Sultan di live chat. Alhamdulillah ada yang masuk dari akun Muhammad Najib. Subhanallah dari Tuban. Alhamdulillah.
dari akun Rina Cantik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah, sudah di penghujung segmen ya Ya, Ustazah dan sekaligus nanti bisa di eh replay aja Teh, bisa di ya replay jangan jangan ceritanya. khawatir sahabat Sultan, bisa Hmm. di tarik mundur itu garis Ya. merah itu bisa ditonton lagi. Di replay ya. Ya, betul. Nah, Alhamdulillah, syukron jazakillah khairan kasiron kepada Ustazah Isiti Rahmi atas ilmunya yang sangat bermanfaat, luar biasa. Semoga sahabat Sultan bisa mengambil ibro kebaikan dari kisah sahabat hari ini, yaitu Arwah binti Abdul Muthalib. Jihan mewakili segenap kru YouTube Sultan Channel, mengucapkan terima kasih kepada sahabat Sultan yang sudah setia stay tune, join, kemudian ikut komentar di live chat, juga nggak lupa buat like, share, dan subscribe YouTube Sultan Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan membaca istighfar sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, dan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir, saya Jihan Soletunisa dan juga Ustazah Isiti Rahmi pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Sultan semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.